Kali ini kita bahas masalah ilmu pawang hujan. Ilmu ini begitu unik karena bisa merekayasa cuaca. Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman wa fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Ilmu pawang hujan sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu di Nusantara ini. Kalau Anda tinggal di kampung ya, mungkin pasti sudah tidak asing lagi dengan pawang hujan. Biasanya di acara-acara tertentu seperti resepsi ataupun hiburan-hiburan rakyat, pawang hujan sering tampil untuk menyingkirkan hujan sementara. Tujuannya agar hajatan tersebut berjalan dengan baik. Apakah menjadi pawang hujan itu melawan Allah atau melawan takdir Allah? Menurut kami, hal itu tidak melawan takdir, pemirsa. Karena hujan itu sebenarnya dapat direkayasa atau digerakkan. Kalau zaman dulu, pasti orang-orang memahami bahwa hujan itu langsung turun dari langit dan berkeyakinan bahwa diturunkan oleh dewa-dewa ataupun malaikat-malaikat tertentu. Tetapi seiring perkembangan zaman atau berkembangnya teknologi dapat diketahui bahwa ternyata hujan itu adalah sebuah siklus alam, yang mana hujan ini hasil penguapan dari air yang ada di bumi, kemudian membentuk awan, dan kemudian dari awan tersebut lalu meneteskan air dan terjadilah hujan. Seorang pawang hujan sebenarnya itu bukan membuat hujan tersebut lantas berhenti, tetapi sebenarnya adalah menggeser awan tersebut sehingga intensitas hujan bisa berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali, disebabkan oleh berkurangnya ketebalan awan karena digeser dengan kekuatan spiritual atau kekuatan gaib tersebut. Sebenarnya pemirsa sekalian, untuk menjadi pawang hujan tidak harus memakai ilmu supranatural ataupun ilmu gaib, tetapi bisa memakai teknologi yang canggih seperti sekarang ini. Akan tetapi kalau memakai teknologi ya, tentunya itu biayanya sangat besar sekali untuk merekayasa cuaca tersebut. Kecuali adalah negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, mungkin Jepang, atau Cina seperti itu. Jalan satu-satunya kalau di Nusantara ini bisa menggunakan ilmu gaib ya, yang biayanya itu sangat murah dan terbukti sudah berkali-kali itu mujarab. Ilmu gaib untuk pawang hujan tersebut jumlahnya itu sebenarnya bukan hanya satu versi, pemirsa, tetapi cukup banyak di Nusantara ini. Hal ini karena jasa-jasa dari para leluhur kita ya, yang telah menyusun, menciptakan ilmu tersebut berdasarkan ilham yang mereka terima sesuai dengan suku di Indonesia ini. Dalam pandangan Islam secara umum pun juga ada suatu kaifiyah tentang perihal hujan ini, pemirsa, yaitu yang dinamakan sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Nah, dengan sholat ini, energi-energi batin itu akan menarik awan ataupun mempercepat datangnya awan sehingga hujan itu akan cepat terjadi. Di dalam lingkup ilmu hikmah sebenarnya lebih luas lagi ya, yaitu bisa untuk menggeser ataupun menarik awan tersebut. Istilahnya bisa untuk merekayasa cuaca. Hal ini juga ada dalam ilmu sihir kuno. Dengan bantuan energi ya, energi gelap itu mereka juga bisa merekayasa cuaca. Jadi pemirsa sekalian ya, sebenarnya ilmu pawang hujan itu adalah suatu hal yang biasa saja di kalangan para spiritualis. Tetapi mungkin di kalangan orang-orang yang kurang mengenal dunia supranatural, mungkin hal itu cukup mengherankan. Bahkan mungkin ada yang menuduhnya itu melakukan kemusyrikan atau kesyirikan. Tetapi ya sudahlah, mungkin mereka itu memang belum terbuka hatinya menerima hal-hal spiritual seperti itu, pemirsa. Sebenarnya mereka itu ya juga menjalankan perilaku spiritual, tetapi mungkin belum disadari sepenuhnya. Jadi kita harap maklum saja. Terkait ilmu pawang hujan ini, saya ada beberapa keilmuan
jujur terkadang juga saya gunakan ketika dalam keadaan terdesak atau dalam keadaan tertentu. Tetapi tidak setiap waktu pemirsa. Tidak bisa ilmu pawang hujan itu dibuat mainan ya. Contohnya mungkin ketika hujan turun itu tidak ada masalah apa-apa atau tidak ada hajatan, itu diberhentikan, lalu diturunkan lagi, lalu diberhentikan lagi, terus menerus seperti itu ya. Itu seperti mainan. Nah, hal tersebut tidak akan maju. Harus ada suatu alasan tertentu yang memang itu tidak ada jalan lain dan harus menggunakan ilmu itu pemirsa. Tetapi kalau masih ada solusi normal ya, maka jangan menggunakan ilmu itu. Biasanya juga tidak manjur pemirsa. Contoh, misal ada payung ya memakai payung, ada mantel yang memakai mantel, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, ilmu itu hanya bisa digunakan pada saat-saat tertentu saja. Misal ada hajatan-hajatan tertentu atau keperluan-keperluan terdesak atau keperluan tertentu ya. Seperti ya, contohnya itu seperti Nabi Musa membelah Laut Merah. Tidak bisa Nabi Musa itu terus-menerus membelah Laut Merah seenaknya sendiri. Untuk mainan seperti itu, mungkin di sore hari tidak ada kerjaan, Nabi Musa mungkin terus membelah laut. Nah, itu tidak bisa pemirsa. Hal itu hanya terjadi dalam kondisi-kondisi khusus saja. Begitulah ilmu hikmah atau ilmu gaib. Nah, di sini saya akan membagikan ya sebuah kaifiah khusus yang mana ini bukan untuk pawang, tapi untuk Anda sendiri. Mungkin ketika di jalan tiba-tiba ada mendung dan Anda harus mungkin secepatnya ke tempat tujuan, Anda tidak bawa payung, tidak bawa mantel. Nah, Anda bisa menggeser mendung tersebut. Tapi bukan untuk pawang ya. Kalau untuk pawang suatu tempat, suatu hajatan, ini nggak bisa. Hanya untuk diri pribadi. Caranya yaitu mungkin ketika Anda itu pergi, mungkin kemana gitu ya. Terus kemudian ada mendung ya, ada mendung, tapi belum hujan ya, masih mendung. Nah, Anda bisa menggeser mendung tersebut caranya dengan mengambil batu kerikil itu sebanyak mungkin 3 kerikil ataupun 7 kerikil di jalan ya, dimanapun itu di jalan, yang penting batu kerikil yang masih kering. Nah, setelah Anda ambil 3 kerikil atau 7, kemudian Anda bacakan mantra seperti ini ya. Ojo pati-pati tiba udane yen durung tiba krikile kang tak cekel iki. Sekali lagi, ojo pati-pati tiba udane yen durung tiba krikile kang tak cekel iki. Kemudian ditiupkan, lalu kerikil tersebut Anda kantongi atau taruh di tas. Nah, nanti setelah sampai tempat tujuan, maka kerikil tersebut Anda buang. Nah, insya Allah kalau memang benar-benar diridhoi oleh Allah, maka mendung tersebut tidak akan menghujani Anda sampai ke tempat tujuan, sampai kerikil tersebut Anda buang. Seperti itu. Namun bagi yang ingin ilmu pawang hujan atau untuk menjadi pawang ya, spesialis pawang hujan, saya bisa menurunkan ilmu tersebut, namun ada syarat-syarat khususnya. Yang pertama, Anda harus meminang ataupun istilahnya memberi mahar. Nah, untuk nominal maharnya itu tidak ditentukan sesuai dengan kemampuan Anda. Mahar ini fungsinya adalah untuk menghargai ilmu tersebut. Kemudian syarat yang kedua adalah harus bertemu langsung dengan saya. Ilmu ini tidak bisa saya beberkan secara umum karena memang cukup sakral pemirsa. Ilmu ini adalah warisan dari Kerajaan Mataram, dari Yogyakarta. Jadi harus bertemu langsung seperti itu. Kalau Anda hanya untuk pribadi ya seperti tadi yang saya ajarkan tadi seperti itu. Tapi itu tidak bisa untuk pawang, hanya untuk diri pribadi. Atau mungkin bisa Anda kasihkan kepada orang lain, tapi orang lain tersebut tidak bisa menjadi pawang, hanya untuk pribadi seperti itu. Kemudian yang ketiga itu harus siap lahir dan batin, bukan untuk mainan ataupun coba-coba. Karena kalau niatnya itu sudah salah, maka berkah ilmunya itu juga tidak ada. Silakan datang saja ke alamat saya, bisa cari di Google Map ya. Ketik saja Padepokan Hikmah Nur Alam, nanti akan muncul alamat saya di situ. Namun jangan kaget ya kalau datang ke rumah saya, karena saya hanya punya rumah biasa saja ya, tidak rumah mewah, rumah tingkat keramik dan lain sebagainya, hanya biasa saja. Dan satu hal lagi, saya itu juga belum punya kamar untuk penginapan para tamu. Kemudian juga ada satu hal lagi, cuaca di daerah saya, di rumah saya itu cukup lumayan dingin karena memang berdekatan dengan gunung. Jadi kalau datang ke rumah saya ya Anda harus siap ya, Anda harus siap, dingin, kemudian gak ada kamar, harus gimana ya, pokoknya
Kalau mau tidur ya seadanya seperti itu. Sebelum datang ya silahkan untuk konfirmasi dulu melalui sosial media yang tercantum di dalam deskripsi video ini. Silahkan lihat dulu ya di deskripsi, nanti ada sosial media saya, Anda bisa cek di situ. Terutama Anda bisa pesan ke Telegram ya, kirim pesan ke Telegram, nanti akan saya buka. Nah, kita janjian bagaimana. Kalau Anda tiba-tiba datang ke rumah saya, nanti saya tidak ada di rumah, kan kasihan seperti itu. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Saya Fatih Nurul undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.